Ada beberapa rekan saya yang melakukan protes sampai demo di Dago 148. Kan nggak bisa dong. Yang punya kebijakan akan ASN. Oh iya Pak, rekomendasi Pak, usulan-usulan untuk kemudian ke masalah kebijakan Loh strategis. nggak bisa Pak. Kan dia operator Pak. Ya, Operator kan tidak boleh punya kebijakan. Kalau betul. operator IT punya kebijakan, dia operator menangkap pemain loh Pak. Bahwa untuk masuk posisi naik pangkat jabatan itu ada tawaran-tawaran tertentu. Dan ada setoran-setoran tertentu. Ini yang saya dengar. Tetapi saya pernah melihat juga yang terjadi di Jalan Ekman, di salah satu rumah. Iya, Ya merit system aplikasi berarti salah kan satu. mengatur kualifikasi orang untuk menjadi pejabat di dinas provinsi. Betul. Dia diambil di atas sumpah tidak? Sampai saat ini saya belum pernah melihat sumpah itu Pak. Independensinya bisa dipertanggungjawabkan nggak dia ngelola merit system itu? Itu dikembalikan kepada pengawasan kepala OPD-nya. Saya penyidik Pak. Ada NDE. Kayak penyidik Pak. Nggak. Ya emang pemain. Saya dengar sendiri dari tadi staf ahli tadi yang sekarang kabur entah kemana. Yang saya kejar-kejar juga dan banyak orang lain juga ngejar orang itu. Nggak bertanggung jawab. Malah bukan hanya pemain seperti itu. Untuk PJU pun persenan-persenan berapa banyak di tiap kota kabupaten yang dikelola oleh provinsi itu ada fee-nya. Bervariasi persenannya. Selama itu kan birokrasi ini diposisikan sebagai user Pak, sebagai pengguna. Birokrasi itu sebagai pengguna. Nah, kan kalau birokrasi sebagai pengguna berarti kan bisa menggunakan jasa konsultan dong. Sebagai alternatif bisa. Harusnya. Iya. Ya. Ya kali ini saya akan membahas apa yang ada di channelnya Kang Deddy di Lembur Pakuan Channel mengenai tim ahli. Apa yang saya katakan di dalam channel saya, baik itu hari ini maupun sebelumnya di postingan-postingan sebelumnya adalah berdasarkan kompetensi yang saya miliki, pengalaman yang saya alami, yang saya lihat sendiri, saya rasakan, saya dengar, maupun pengalaman bertahun-tahun dalam pekerjaan saya. Jadi bukan hoax ataupun mengada-ngada. Memang ada beberapa yang saya silokakan atau simbol ataupun sindiran yang saya harapkan rekan-rekan yang menonton dapat memahami maksud saya untuk bisa memahami rangkaian-rangkaiannya, terus ikuti channel ini. Atau berpikirnya jadi dirubah. Gimana kalau kita usul kepada menteri agar menteri mengangkat orang-orang yang punya kualifikasi tadi menjadi ASN. Dia bisa bekerja diambil di atas sumpah. Dia terikat dengan aturan. Dari peraturan baru maksud Pak? Ya saya misalnya saya nanti ngomong dengan menteri, ya kan? Kan kalau hitung budget mahal nih. Gimana kalau mereka yang punya kualifikasi ini diangkat menjadi ASN? Dan saya ada sedikit kurang setuju juga. Tapi bisa dilaksanakan. Kalau para ahli tersebut diangkat menjadi ASN, copot yang tidak punya kompetensi ASN-nya. Karena kalau tidak, kasihan juga para ahlinya yang sudah direkrut menjadi ASN. Kenapa? Akan menjadi bulan-bulanan para seniornya yang memiliki pangkat jabatan lebih tinggi yang tidak memiliki kompetensi. Mereka akan diam, malah akan menyalahkan bahwa itu adalah tenaga ahlinya sedangkan mereka ongkang-ongkang kaki. Ini saya buktikan sendiri. Saya memberikan dokumen hampir 300 lembar secara teknis. Apa yang dilakukan? Apakah mereka berusaha mempelajari para ASN-nya itu? Karena ketidakmampuan mereka seharusnya logikanya mampu mempelajari atau ingin tahu bagaimana menggali supaya meningkatkan kemampuan. Enggak. Ditutup bukunya. Petunjuk-petunjuk teknisnya ditutup.
Jadi memang tidak punya keinginan untuk melakukan perbaikan diri. Dan ini dibiarkan juga oleh kepala badannya. Saya sudah protes berulang kali, sama saja itu kepala badannya. PLT kepala badannya, dablek. Dan dibelain terus juga oleh Inspektur Jabar. Karena dianggap bahwa itu adalah adik angkatnya. Ngomong sendiri kepada saya. Di depan tim saya. Kemudian dia punya orang di setiap OPD Perangkat ada daerah, ya. TAJJ. Nah, Ya. TAJJ ini sekarang masih ada nggak? Kan TAP-nya udah nggak ada. Relatif sudah tidak ada, Pak. Pak Deddy, TAJJ ada nggak? Ya, betul Pak. Jadi untuk TAP sudah dibubarkan ya, disesuaikan dengan keputusan Pak Gubernur yang dicabut oleh Pak PJ Gubernur ya, Ya. 2 tahun setahun yang lalu ya. Kemudian tim yang tadi tim teknisnya di tiap beberapa OPD ini memang itu tetap ada Pak, karena keputusan pengangkatannya menyesuaikan oleh kepala OPD masing-masing. Oke. TAJJ yang ada di OPD itu beda dengan tim IT. Beda, Pak. Karena Yang Bapak yang punya kualifikasi sebagai Iya, programmer betul. gitu kan. Iya. Terus desainer Iya. gitu loh, Pak. betul. Ini beda dengan ini. Karena kalau yang kita tuh sangat-sangat spesifik. Betul-betul profesional. Iya, Oke. teknis. Kalau yang ini TAJJ profesional bukan? Profesional juga di bidangnya. Ya, ada 2 model ya Pak. Tim yang ada di OPD ya. Yang pertama adalah tim memang membantu untuk kebijakan. Oke. Mungkin pada saat itu sepertinya dibutuhkan untuk akseleratif mungkin Pak. Oh gitu ya. Enggak, saya nanya yang berikutnya aja. Timnya masih ada nggak sekarang? Ya tadi Pak, jadi 2 skema yang sampai saat ini masih ada itu tim yang tadi secara kebijakan, yang kedua secara tim teknis IT biasanya Pak. Ya begini. Yang tim IT kan sudah jelas nih. Di luar ini ada lagi Pak. Tim IT lagi? Iya. Kok banyak banget sih tim IT-nya? Ya tim IT yang tergabung di JDS ya, di Jabar Digital Service. Itu ada di Dinas Kominfo Pak. Terus? Kemudian di beberapa dinas pun, contoh di Badan Kepegawaian, itu tetap ada Pak. Tim apa? Tim IT-nya juga. Tim IT-nya juga. Betul, tapi yang memang mengelola tentang aplikasi di bidang kepegawaian. Aplikasi di bidang kepegawaian Betul. dikelola oleh satu tim. Tim itu diambil di atas sumpah tidak? Hanya ditetapkan oleh keputusan kepala OPD aja. Kan dia menyangkut merit system kan? Di dalamnya iya. Ya merit system berarti kan mengatur kualifikasi orang untuk menjadi pejabat di dinas provinsi. Betul. Dia diambil di atas sumpah tidak? Sampai saat ini saya belum pernah melihat sumpah itu Pak. Independensinya bisa dipertanggungjawabkan nggak dia ngelola merit system itu? Itu dikembalikan kepada pengawasan kepala OPD. Saya penyidik Pak. Ada NDE. Kayak penyidik. Tim TAP maupun TAJJ atau tim akselerasi Jabar Juara ini seringkali diprotes. Ada beberapa rekan saya yang melakukan protes sampai demo di Dago 148. Memang betul bahwa untuk mengisi pos-pos pejabat-pejabat ini, dalam tanda kutip, ada yang menggerakkan di situ. Ya kemungkinan besar adalah untuk bernegosiasi dengan tim ini. Saya tadi baru ngobrol melalui WhatsApp dengan Pak Jutek. Saya bongkar. Dan saya pernah katakan juga di Inspektorat Jabar pada saat 16 Januari 2024 itu. Ada PLT kepala badan, ya juga hadir, dan ada kabit maupun jabatan fungsional di situ, termasuk juga ada Irban pada saat tanggal 28 Desember tahun 2023. Saya mempertanyakan mengenai pos, karena saya melihat tidak ada kompetensinya yang mengisi jabatan kepala-kepala dinas, instansi, kepala badan maupun kepala-kepala bidang. Ya karena dikondisikan oleh seperti ini, oleh tim-tim kecil ini, yang bisa mengatur kebijakan siapa yang naik jabatan dan enggak. Dan saya tahu ada orang-orang tertentu yang tahu dan saya rasa bersedia menjadi saksi nanti. Dan sudah ngobrol dengan saya pada akhir tahun lalu. Bahwa untuk masuk posisi naik pangkat jabatan itu ada tawaran-tawaran tertentu. Dan ada setoran-setoran tertentu. Ini yang saya dengar.
Tetapi saya pernah melihat juga yang terjadi di Jalan Ekman, di salah satu rumah. Ada yang meminta masukan jabatan kepada yang disinyalir adalah tim RK. Saya melihat sendiri, mendengar sendiri. Dan saya ngobrol dengan orang itu. Oh begitu rupanya. Makanya di Provinsi Jawa Barat, kenapa dari beberapa tahun terakhir saya ngomel-ngomel terus. Ini para pejabatnya nggak punya kompetensi. Pecatin. Kalau di perusahaan tempat saya bekerja ya kayak begini, nggak punya kompetensi, udah dicopot, bukan hanya dicopot, dipecat. Karena ini ASN, ada aturannya, copot. Malah ada undang-undang terbaru itu, undang-undang mengenai ASN, bahwa ASN yang tidak memiliki kinerja maupun tidak bisa melakukan tindakan perbaikan, itu harus bisa dicopot, harus bisa dipecat itu. Enggak. Nah, kemudian pada akhirnya saya nanya sekarang. TAJJ ini sekarang dari sisi teknis loh Pak, jangan saya subjektif kalau nanya saya. Ya. Dari sisi teknis sebagai Bapak yang ngerti birokrasi sudah lama di Pemprov, dibutuhkan nggak hari ini? Ya, karena dalam beberapa tahun terakhir kita dikondisikan untuk kemudian memang didukung oleh tim tersebut. Nah, itu kan dikondisikan kalimatnya Pak. Apa ya? Ya dibantu oleh tim tersebut, Pak. Ya kan dibantu oleh tim tersebut, iya. Iya. Kan karena tim atasnya ada. Iya. Sehingga semua orang harus melaksanakan itu. Pertanyaannya, tanpa itu Pemprov Jabar jalan nggak? Gini, tanpa gini loh, tanpa TAJJ anggaran jalan nggak? Jalan, Pak. Manajemen pengelolaan birokrasi jalan nggak? Jalan, Pak. Jalan. Lelang-lelang jalan nggak? Jalan, Pak. Entry anggaran jalan nggak? Jalan, Pak. Terus dibutuhkannya apa kalau begitu? Kita Pak dalam konteks akseleratif sesuai dengan kebutuhan pimpinan saat itu, Pak. Iya kan kebutuhan pimpinan. Betul. Saat itu kan. Betul. Pimpinannya sudah Pak PJ. Iya. Pak PJ-nya sudah melebur atau membubarkan. Iya. Kan tim intinya. Nah, Betul. kalau tim intinya sudah dibubarkan, cabang ranting dahannya masih ada. Iya. Masih diperlukan nggak? Nah, Objektif itu aja. dalam proses transisi mungkin, Pak. Ini karena beberapa tahun kan sudah berjalan, Pak. Iya kan sekarang udah nggak transisi lagi, Pak. Sekarang udah era mapan, Pak. Karena ada Era Pak PJ setelah itu oleh saya. Saya pertanyaannya, gubernurnya saya, apakah itu masih dibutuhkan nggak? Nanya ke Bapak. Iya, saya kembalikan ke Bapak, Pak. Enggak. Oh, Kalau saya, iya. Bapak tahu kan saya sendiri. Siap. Betul. Kenapa? Karena saya sudah punya Bapak semua. Iya. Kan saya mimpin birokrasi jadi gubernur. Betul. Ngapain saya bawa orang luar? Kan sudah punya Bapak yang pinter-pinter. Saya kan hanya tinggal menggait, mengarahkan kebijakan. Bapak kan tidak bisa nentuin besaran anggaran kan, karena bukan pengambil policy kan. Betul. Maka polisinya udah saya ambil hari ini, Iya. kan. Yang saya butuhkan hanya tim ahli pemerintah Provinsi Jawa Barat. Betul. Saya tidak punya pengetahuan tentang kelautan, Iya. tidak punya pengetahuan tentang kedirgantaraan, maka saya minta Bu Susi. Iya. Saya tidak punya pengetahuan yang luas tentang transportasi publik, saya minta Iya. Pak Bezonan. Saya Iya. tidak punya pengetahuan yang luas tentang arsitektur, maka saya minta teman-teman ITB. Saya tidak punya pengetahuan luas tentang kesehatan, maka saya meminta Bu Siti Fadila Supari, misalnya kan. Betul. Dan masih banyak lagi, nanti kurang lebih 9 orang. Siap. Nah, secara teknis saya sudah punya Bapak. Pertanyaannya adalah, Bapak yang ngelola anggaran, yang ngerti sistem, masih butuh nggak? Kalau memang kebijakan dari Pak Gubernur seperti itu, Enggak, saya nanya. oh, Jangan balikin ke saya. Iya. Tinggal persoalannya, saya mah nggak butuh. Nah, saya kan hanya kebijakan umum. Betul. Yang entry data Bapak. ya, Yang bikin angka-angka Bapak. ya, Nanti yang lelang kegiatan adalah Bapak. betul. Yang bikin SPJ adalah Bapak. Ya. Gitu loh. Saya kan hanya policy. Dari aspek teknisnya Bapak butuh nggak? Untuk 1 tahun ini mungkin kita masih proses transisi ke birokrasinya sendiri, Pak. Ya, pertanyaannya, Bapak gini loh. Tanpa mereka lumpuh nggak? ada resiko itu, Pak. Ada resiko. Ada Ada. beberapa titik resiko itu ada. Ada resiko. Resikonya di mana yang titik akan lumpuh? Ya, saat ini kan selama ini Pak, selama itu kan birokrasi ini diposisikan sebagai user Pak, sebagai pengguna. Birokrasi itu sebagai pengguna. Nah,
Kan kalau birokrasi sebagai pengguna, berarti kan bisa menggunakan jasa konsultan dong. Sebagai alternatif bisa. Harusnya. Iya. Anda lihat pejabat ini sangat sungkan untuk menyebutkan berfungsi atau tidaknya TACC. Kenapa demikian? Artinya ada suatu kekuatan yang melindungi dan mengancam Bapenda ini untuk mengungkapkan. Kenapa? Ya kalau diungkapkan, saya harap juga Kang Deddy Mulyadi ini menggedor semua ini. Membongkar, saya bantu ngebongkarnya. Artinya akan terbongkar siapa saja, pejabat mana saja yang dikondisikan untuk menjabat tanpa ada kompetensinya untuk menjabat. Dari referensi-referensi tim ini. Saya pernah ngobrol dengan staf ahli RK pada saat itu di Terusan Tanegara. Saya protes ini kepada dia. Hal ini mengenai kompetensi para pejabat. Jawabannya, Kang jangan diganggu. Kenapa? Bukan masalah mengganggu. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat Jawa Barat. Tahu jawabannya? Hati-hati Kang. Punya kekuasaan, punya keuangan. Dan ini, wah, sulit dilawan katanya. Kan aneh. Dan saya harap Kang Deddy Mulyadi benar-benar harus mempunyai keberanian ngebongkar ini. Mana-mana saja yang terlibat untuk urusan jual beli jabatan, copot termasuk pejabatnya. Gak usah ragu kalau sudah instruksi Bapak Presiden Prabowo. Yang jauh lebih independen. Iya, betul. Bapak jangan ragu, Pak. Kenapa tidak pakai dia? Siapa? Kenapa tidak pakai jasa dia dan timnya dulu? Untuk digitalisasi Sudah. Enggak, yang fungsi TAJJ ini kenapa nggak pakai jasa ini? Kan ini banyak teman-temannya yang lebih netral, lebih capable. Mungkin jumlahnya terbatas, Pak. Kan Ya. Bapak bisa ngundang lagi teman-teman yang lebih pintar lagi banyak. ya Ya, Karena tidak punya kebijakan. Enggak, saya yang lumpuh ya saya bilang kan, kalau misalnya ada sabotase lumpuh enggak? Harus dimitigasi dulu ini masalahnya. Jadi tadi yang kita sampaikan Pak, apakah ada apakah terpisah antara tim yang dari Jabar Digital Service dengan teman-teman di DAJJ yang khusus IT? Menurut saya itu ada benang merah Pak. Oh. Ada benang merah karena itu tim yang sama sebetulnya dikembangkan Pak. Oh. Yang tadi sama halnya dengan TAP, dengan TAJJ gitu. Jadi posisi itu ada satu benang merah. Oke, saya nanya, TAJJ itu berapa biaya yang dibutuhkan dalam setiap tahun untuk upah untuk DJ mereka? Ya, TAJJ itu sekali lagi tergantung dari kepala OPD-nya dan standar untuk Ya sudah, di pembiayaannya. tempat Bapak ada berapa orang? Di saya ada sekitar tahun ini dan tahun kemarin sekitar 23. Ya, tahun ini aja. Tahun ini aja Tahun ada ini berapa? 25 orang. 25 orang. Betul. Berapa alokasi yang dianggarkan? Di angka 3, sekian miliar Pak. 3, sekian miliar Dibagi ke 20. 3 orang. 3 bagi 20 Ya. berapa? Jadi rata-rata ada yang paling rendah 6 juta Pak. Yang paling tinggi ada sampai dengan 15 atau 3, ada 20. 3, berapa? 6 juta Pak. Bukan, 3,6 miliar. Pak. 3,6 miliar. Kalau Ya. ada 20 orang, 3,6 miliar berarti per bulan itu sekitar 300 juta. Bapak 20 orang, berarti Ya. rata-rata sekitar 10 sampai 15 juta gaji. Betul. Di tengahnya medianya itu betul. Ya, 10 sampai 15 juta gajinya. Ya, kurang lebih. Artinya gajinya sudah standar dengan ASN golongan 3D. Betul. Dengan itu Dengan tunjangan TPP ya, Pak? kinerjanya, TPP-nya. Dengan tunjangan dan gaji betul. Kurang lebih. Nah, sekarang di tempat Bapak bisa nggak tanpa TAP? Tanpa TAJJ?
Harus bisa, Pak. Harus bisa. Harus bisa ya. Iya. Tapi TAJJ kewenangannya hanya pada pengelolaan IT. Ada 2 tadi skema, Pak. Ada yang IT, ada yang secara kebijakan. Ya. Oh, TAJJ bisa pada kebijakan? Ada juga, Pak, yang kebijakan teknis dari dinas itu. Kan nggak bisa dong. Yang punya kebijakan akan ASN. Oh iya, Pak, rekomendasi, Pak. Usulan-usulan untuk kemudian ke masalah kebijakan Lo strategis. nggak bisa, Pak. Kan dia operator, Pak. Ya. Operator kan tidak boleh punya kebijakan. Kalau Betul. operator IT punya kebijakan, dia operator menangkap pemain loh, Pak. Ya emang pemain. Saya dengar sendiri dari tadi staf ahli tadi yang sekarang kabur entah kemana. Yang saya kejar-kejar juga dan banyak orang lain juga ngejar orang itu. Nggak bertanggung jawab. Malah bukan hanya pemain seperti itu. Untuk PJU pun persenan-persenan berapa banyak di tiap kota kabupaten yang dikelola oleh provinsi itu ada fee-nya. Bervariasi persenannya. Saya sudah kasih juga itu suratnya pengaduan ke Inspektorat Jabar. Malah setelah selesai rapat di 16 Januari 2024, saya tanya langsung ke inspekturnya. Ibu Eni, Bu itu gimana surat tentang seperti itu? Wah nanti saya lagi sibuk Kang, nanti dulu. Wah sampai hari ini tuh saya kejar-kejar, saya WA, mau saya telepon, saya suratin lagi. Nggak berani ngebales tuh. Kabur juga itu Inspektur Jabar. Memang permainan semua. Ya. Di luar IT, Pak, rekomendasi program mungkin, Pak. Dia mendapat rekomendasi program dari siapa? Dia memberikan rekomendasi program kepada Dia memberikan dinas. rekomendasi program Iya. kepada dinas. Betul. Dalam kapasitas apa memberikan rekomendasi program? Sebagai tim ahli, Pak. Tim ahli. Betul. Bukankah sudah punya Bapeda? Ada Bapeda, ada badan penelitian, Ada badan riset. badan riset. Terus apa gunanya badan riset dan Bapeda kalau harus menggunakan rekomendasi dari orang per orang? Iya. Berarti bahaya loh Pak, Pemprov begini. Dia memegang item, memegang sistem, dia punya policy. Iya. Iya. Stop. Ayolah, Kak Deddy Mulyadi, berani bongkar semua, bukan hanya di channel ya, tapi yang saya harapkan adalah tindakan nyata. Ngebongkar, bukan hanya dibongkar, tapi ditindak dengan benar. Tindak, jangan ragu-ragu.